شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Itu ternyata tidak berlaku bagi semua hamba, ya, kecuali hanya bagi orang yang khusyuk. Salat itu akan ditunaikan dengan ringan. Kaidah pertama, tahan, gak usah dihapus. Saya ulang. Maaf, salat tadi berat atau ringan? Tuh kan belum khusyuk tuh. Salat berat. Baik, kecuali bagi orang yang khusyuk. Baik. Ya, menilai masing-masing saja ya. Kalau masing-masing sudah merasa nyaman dengan sholat, itu tanda pertama dan nikmat pengantar kehusyuan. Baik, keluarkan rumusnya. Fokus, keluarkan rumusnya. Dari sini, kita bisa ketahui dari uraian Quran ini, ternyata kalau kita ingin ringan sholatnya, ingin khusyuk dalam sholatnya, ternyata proses khusyuk itu tidak dimulai saat sholat, tapi dimulai sebelum sholat. Perang sholat. Saya ulang. Lihat kalimatnya. Sholat itu berat ditunaikan. Jadi ada orang yang ingin sholat merasa berat, gitu kan? Kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk itu mau sholatnya ringan. Ini menandakan khusyuk dimulai bukan saat menunaikan sholat, tapi dimulai pra sholat. Jelas di sini? Jadi kalau Anda nanti bertanya, bagaimana cara saya khusyuk ya Allah supaya sholat saya ringan? Maka dijelaskan kemudian nanti oleh Al-Quran. Proses khusyuk ini tidak dimulai saat menunaikan sholat, tapi disiapkan sebelum sholat itu ditunaikan. Sekarang kita pelajari dulu, supaya sholat kita lebih ringan. Kita akan bahas khusyuk, atau cara khusyuk dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebentar. Nanti kalau sudah dipahami rumusnya, antum gak usah ikut pelatihan. Ya, sekarang banyak pelatihan-pelatihan khusyuk dalam sholat, nggak apa-apa, silahkan ikuti, dapatkan ilmunya. Tapi sebetulnya teorinya sudah jelas di sini. Ya, kalau antum bisa praktekkan, insya Allah akan lebih baik. Ya. Baik, fokus. Ya Allah, Engkau katakan sholat begitu berat, kecuali bagi orang khusyuk. Orang khusyuk akan ringan menunaikan sholat. Bagaimana cara kami khusyuk? Teruskan. Quran surah kedua ayat 46. Ini cara pertamanya. Satu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu satu, yaitu orang yang sebelum sholat. Orang yang sebelum sholat. Ingat, bukan saat sholat ya. Fase pertama yang pra sholat. Orang yang sebelum sholat sudah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Untuk menghadap pada Rabbnya. Orang yang sebelum sholat telah menyiapkan diri untuk menghadap pada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kadang-kadang terjemahan tidak sesuai dengan makna yang diinginkan. Di situ kan disebutkan menduga bertemu dengan Allah. Ya, dhann itu punya 3 arti. Ya, bisa dugaan biasa, bisa dugaan kuat, bisa punya keyakinan. Kadang-kadang yakin disebut dengan dhann. Ya, kalau terlampau yakin disebut baru dengan kalimat al-yakin. Nah, sekarang fokus, perhatikan. Keterangan Al-Quran, orang khusyuk itu bedanya kelihatan tandanya sebelum dia menunaikan sholat. Jadi sebelum dia menunaikan sholat, dia sudah punya persiapan. Dia merasa nih, saya akan menghadap Allah sekarang. Harus punya persiapan nih. Saya kasih ilustrasi begini ya. Saya kasih ilustrasi nih. Jam 9 nih. Ada undangan makan siang nih. Ya, insya Allah ba'da dhuhr. Ya, jam 1 itu ya, ada undangan makan siang kita, Bapak dan Ibu sekalian, dari salah satu tokoh ya, di Jakarta. Insya Allah undangan terbuka. Kalau misalnya saya ajak Bapak Ibu juga mungkin bisa ya, untuk bisa hadir di situ. Kira-kira kalau ada undangan dari salah satu tokoh, ada ajakan, kemudian kita diajak makan, antum perbaiki penampilan nggak? Perbaiki, baik ya? Baik, cuci muka nggak? Cuci muka, perbaiki, bagus ya.
Maaf, ini cuma contoh ya, cuma contoh, bukan beneran ya. Cuma contoh aja, nggak ada undangannya, tapi saya cuma kasih ilustrasi. Kan di awal saya bilang ada ilustrasi gitu kan. Baik, saya mau diundang jam 12 gitu kan. Antum mau saya ajak, antum perbaiki ya. Baik, perbaiki penampilan. Baik, bahkan undangan yang dari manusia, ya ada resepsi pernikahan, ada undangan macam-macam, bajunya begitu bagus, bahkan baju terbaru dipakai, sepatunya disemir dulu, undangan dari manusia yang belum tentu memberikan apa yang Anda harapkan, belum tentu memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, sekarang bandingkan ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan apa yang sudah Anda siapkan pada zat yang telah berjanji untuk mengabulkan segala permintaan Anda, memaafkan segala kesalahan Anda, mengampuni segala dosa-dosa Anda. Anda diundang oleh manusia saja yang belum tentu mengabulkan permintaan kita, persiapannya begitu bagus. Bahkan Masya Allah, kalau diundang pejabat tertentu, atasan tertentu, kata-kata juga diatur dulu. Bagaimana supaya jelas kalimatnya, bagaimana supaya tampilnya saya mengesankan, bagaimana supaya dilihat karismanya muncul dengan kebaikan. Bertemu manusia bisa sedemikian Anda perfeksionisnya. Maka bagaimana ketika bertemu dengan Allah? Orang khusyuk akan lebih daripada itu. Makanya diturunkan di Quran surah ke-7 ayat 31. Perhatikan persiapan orang khusyuk ketika akan menghadap kepada Allah. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam. Masya Allah. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk seluruh keturunan Adam. Kita, ya. Hei anak cucu Adam, jika Anda mendengar seruan dari masjid, sholat, khudhu zinatakum, kenakan pakaian terindahmu. Coba lihat kalimatnya, pakaian terindah. Itu sindiran halus di Quran. Antum Masya Allah memenuhi undangan manusia, pakaian begitu indah, disiap-siapkan bagus. Memenuhi undangan Allah di tempat terbaik di muka bumi, pakaian kita begitu-begitu aja. Coba cek. Bahkan ironisnya, mohon izin. Lihat, coba bandingkan. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Mau musyrik. Ada yang pakai jas, ada yang pakai kebaya, Masya Allah, ada yang pakai batik, anaknya dibawa, rambutnya kepang 2, bawa makanan macam-macam. Gembiranya luar biasa. Orang mau musyrik gembira pakai pakaian bagus. Antum yang sudah dikasih iman, dipanggil ke tempat yang memberikan iman, Masya Allah, pakaian begitu-begitu aja. Pakaian bola sama dengan pakaian sholat. Masya Allah, belakangnya nomor 9. Malaikatnya sampai bingung. Kalau nggak percaya coba nih siapkan ya. Kalau nggak percaya silahkan antum siapkan pakaian sholat nih, pakaian yang terbaik. Laki-laki pakai minyak wanginya, kan? Hadirkan yang paling indah. Itu akan lain suasananya dengan menggunakan pakaian ala kadarnya. Silahkan cek. Pakai nih sholat pakai kaos oblong, sekedar menutupi aurat. Bandingkan dengan pakaian yang lebih baik dibanding itu. Cara sholatnya akan lain. Takbirnya juga akan enak. Begitu takbir Allahu Akbar, nikmat. Nggak percaya silahkan Pak. Begitu zuhur, hadirkan suasana tadi. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik. Allah yang kita hadapi. Yang kedua, antum katakan tadi, Masya Allah, ya, ada yang cuci muka dulu, ada yang mandi dulu, ada yang macam-macam dulu. Bertemu dengan Allah, persiapan kita tambahkan. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Nanti kita bahas turunannya. Sudah. 1, siapkan pakaian terbaik. Ya, nanti begitu mau sholat, kalau bisa punya pakaian-pakaian khusus ya untuk sholat yang cukup baik, yang cukup indah, supaya enak saat menunaikannya. Ya, nanti begitu nanti antum masuk saf bisa kelihatan tuh. Silahkan aja cek, ya. Silahkan cek. Bajunya yang enak, yang bagus, cara sholatnya akan lain. Baju yang biasa-biasa akan lain juga. Ya, tapi tidak harus saling mengomentari ya. Datang orang pakai kaos, nggak khusyuk ya kayaknya, nggak usah ya, pelan-pelan aja. Untuk foto, ceklik, contoh orang tidak khusyuk. Itu berlebihan ya, jangan. Hati-hati. Baik. Ya, fokus ini. 2. Sempurnakan wudhu. Ketemu manusia, antum mandi dulu, cuci muka, menghadap Allah, sempurnakan wudhu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya agak cepat sedikit ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman dalam dirinya. Tolong pahami betul ini ya. Ya saya tidak akan ulang lagi rumus ini insyaallah.
Setiap Anda menemukan ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, dibuka dengan kalimat iman, apapun jenis kalimatnya, maka informasi yang disampaikan itu menjadi ukuran, parameter kekuatan iman pemiliknya. Di setiap Anda menemukan kalimat dalam Quran, misal dibuka dengan kalimat iman, maka informasi di ayat itu menunjukkan kadar keimanan pemiliknya. Semakin Anda respon cepat menunaikannya, itu tandanya imannya sedang bagus. Tapi kalau Anda malas-malas mengerjakannya, itu tandanya imannya bermasalah. Di ayat ini, kalimat iman disandingkan dengan wudhu. Ingin memberikan kesan bahwa semakin bagus wudhu Anda, semakin menunjukkan imannya itu sedang bagus. Tapi kalau Anda semakin malas-malas berwudhu, pengen cepat-cepat, sekedar asal basuh saja, ini menunjukkan selain tidak khusyuk nanti dalam sholatnya, juga menunjukkan imannya bermasalah di situ. Pulang ke rumah, cek anak-anak Anda. Lihat bagaimana dia wudhunya. Diajarkan apa di sekolahnya. Kalau cuma dia kemudian wudhu asal basuh begitu saja, padahal dia latihan di sekolah Islam, latihan wudhu, latihan sholat, tapi wudhunya berantakan, yang salah bukan anaknya. Itu tandanya gurunya. Bukan cuma kurang khusyuk, kurang iman dalam dirinya. Bagaimana sholat bisa bagus kalau yang mengajarkannya pun tidak baik? Perhatikan lagi, cek lagi di rumah, sempurnakan kembali. Kalau anak dari kecil bisa belajar yang baik, kesananya akan lebih bagus. Saya sering kali menangis tuh dengan istri kami itu. Saya lihat, ya Allah, penghafal Quran terutama Pak Bu ya. Sekarang tuh begitu mudah gitu menghafal Quran. Mudah sekali. Maksudnya mudah mentolerir ya. Diberikan hafal-hafal, bangga dengan hafalan. Kami pernah kumpulkan 30 anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Bacakan Quran, Masya Allah. Ada yang sekian juz, sekian juz, sekian juz. Ketika dibacakan kami malah menangis. Anak itu dengan kekuatan hafalannya, diajarkan bacaan yang salah. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, bahronnya jadi keliru. Kalau Anda bisa mengajarkan yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan dia ngulang lagi. Makanya dulu nggak ada pelajaran tahsin. Dulu adanya tajwid. Tajwid itu membaca dengan baik dan benar. Ya, tapi karena ada yang ngajaran tidak baik dan benar, makanya diulangi lagi, ditahsin, diperbaiki. Perbaiki itu kan artinya ada yang tidak baik. Kami kalau belajar di Timur Tengah, datang pada syekh kami untuk talaqi Quran, jangan harap Anda bisa membacakan Quran sekian juz pertama datang. Begitu datang, udah jauh-jauh gitu kan, 20 kilo pakai taksi datang senyum-senyum. Fadhal iqra ya bunai. Silakan baca. Alif lam mim. Masya Allah. Hasbuk. Udbukrah. Masya Allah. Cukup ya. Balik lagi besok sini. Gitu. Ada yang baru ta'awudz malah. Tafadhal. Ta'awudz billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakfi. Udbukrah. Masya Allah, cukup. Besok kesini lagi ya. Antum datang jauh-jauh Pak, dari Bandung ke Jakarta, mau ngaji Quran. Begitu ta'awud, cukup ya. Besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Itu nggak mudah. Tapi guru yang baik, dia akan dengar dulu untuk melihat apa penyakit di lisannya. Bagaimana dia mengucapkan huruf. Begitu dia dengar, oh ini masalahnya. Dianalisis tuh. Lalu dia berdoa kepada Allah untuk minta kemudahan dalam mengajarkan anak ini. Dilihat. Besoknya baru diberikan pelajaran. Ucapkan begini, ucapkan begitu. Anda sabar 20 ayat, kesananya bisa baca sendiri. Tinggal gharib muskilah saja. Tapi kalau terlalu diberikan toleransi, oh bagus, hafalan kuat ini, yang dibaca salah semua. Memang menghafalnya mungkin cuma 6 bulan, tahsinnya bisa 3 tahun. Karena setiap kalimat diperbaiki lagi. Karena itu kita kembalikan nih, kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa menyulitkan? Nah ini kalimat wudhu di sini disandingkan dengan kata iman untuk menunjukkan semakin sempurna wudhunya, semakin bagus imannya. Nah tanda khusyuk seseorang ketika akan khusyuk menunaikan sholatnya, dia akan perhatian pada wudhunya. Bahkan mohon maaf sekali lagi, wudhu ini disebutkan langsung nanti dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 243. Ini ada kisah menarik di sini. Riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengisahkan, ada seorang lelaki di zaman Nabi, selesai berwudu, dia sudah wudu. Fataraka bimawdhi'in fi dhafri min rijlihi. Maka dia saat wudu tidak sadar, ya, karena terburu-buru, meninggalkan basuhan sedikit saja, yang senilai dengan besar kukunya. Jadi begitu membasuh kakinya, ada yang tidak terbasuh. Yang tidak terbasuh ini, itu lebarnya cuma selebar kuku lah. Karena dia buru-buru, tidak terbasuh sekecil kukunya itu. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kelihatan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Begitu datang,
irji' fa ahsin wudu'aka. Maaf, kamu belum wudu, ulangi wudumu, perbaiki. Saking pentingnya khusyuk itu dimulai dari wudu, seorang sahabat pun tertinggal secuil kukunya, kata Nabi, perbaiki wudunya, kamu belum wudu. Bahkan ingat betul ini ya, saking khusyuknya atau menentukannya proses khusyuk dimulai dengan wudu, orang wudunya tidak benar, bukan cuma tidak khusyuk. Maaf, salatnya pun tertolak. Itu ada nanti di Al-Bukhari nomor hadis 135. Hadis Muslim nomor hadis 255. La tuqbalu salatu man ahdatha idza lam yatawadda. Tidak akan pernah diterima salat orang yang punya hadas sebelum dia berwudu dengan benar. Jika ada seseorang kemudian salat ya, dengan wudu yang tidak benar, sekalipun dia tidak punya hadas, wudunya tidak benar, itu kalimatnya jelas, la tuqbal, salatnya enggak diterima. Bahkan Nabi meminta mengulang. Ya, Nabi meminta mengulang. Jadi, saat kita menunaikan wudu ini, bukan sekedar kita menghadirkan proses pengantar pada khusyuk, menyiapkan diri untuk bertemu Allah, tapi juga nanti akan menentukan kualitas salat yang kita tunaikan. Saya akan bagi dua pembahasan. Di sini pembahasan pertama, apa kaitan wudu dengan khusyuk? Pembahasan kedua nanti, bagaimana cara wudu yang benar untuk mengantarkan pada benarnya proses salat kita. Paham sampai sini? Baik, dari sini nanti saya tutup dulu. Kalau ada waktu untuk berdiskusi, baru kemudian kita coba jawab. Ya. Baik, teruskan Quran surah kedua ayat 46, ujung ayatnya. Ya Allah, kenapa saya mesti memilih pakaian terbaik, kemudian mencoba menyempurnakan wudu dengan baik? Alasannya, maaf, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Allahu akbar. Awas, ini intinya. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, yang terbayang apa? Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Orang khusyuk itu orang yang mempersiapkan diri akan menghadap kepada Allah. Makanya panggilannya ketika dipanggil, panggilan menghadap. Ya. Adzan. Saat kita dipanggil salat kan ada adzan ya. Baik, siapa yang panggil? Allah. Baik, saya kasih contoh misal. Pak Dodi dipanggil Allah. Apa artinya? Masya Allah. Kita 5 kali dalam sehari minimal dipanggil oleh Allah. Diingatkan. Mungkin kamu meninggal. Mungkin waktu kamu hari ini. Ayo, dipanggil Allah. Kita tidak tahu kapan panggilan itu akan menghadirkan panggilan untuk selamanya. Setiap dipanggil, tiap hari ada panggilan. Panggilannya bukan panggilan biasa. Bahasa Qur'annya, wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa kamu mesti menyiapkan pakaian terbaik? Kemudian siap-siap dengan wudu dulu. Kata Allah sederhana, karena barangkali saat sholat itu sholat terakhir kamu. Mungkin kamu wafat. Gak ada keadaan terindah menghadap Allah kecuali dalam sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diminta pakai pakaian terbaik, wudu dengan sempurna. Ya, supaya saat meninggal nanti pakaian-pakaian terbaik. Masya Allah sudah dalam keadaan berwudu. Dan kaitannya dengan khusyuk. Kaitan dengan khusyuk. Ya, saat Anda akan menunaikan sholat kalau ingin khusyuk, bayangkan itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Itu cara khusyuk pertama. Rasakan bahwa sholat itu menjadi sholat terakhir yang akan kita tunaikan. Ini cara khusyuk yang pertama. Prak sholat. Jadi Anda ketika mendapat panggilan dari Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dipanggil Allah. Mungkin saya dipanggil untuk selamanya. Cepat. Jangan tunda. Makin Anda tunda, mungkin maut datang lebih cepat. Kan? Ada wudu dulu. Nanti kita ajarkan cara wudu yang baik. Setelah itu Anda siapkan pakaian yang paling halal. Ya. Bukan yang paling mewah. Yang paling halal kenakan. Sehingga saat begitu Anda sholat, tiba-tiba Anda meninggal, Masya Allah. Dengan pakaian paling halal. Ada wudu yang terbaik ditunaikan. Rasakan, begitu Anda mau memulai sholat, rasakan mungkin ini sholat terakhir saya. Kita tidak tahu kapan kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami punya seorang siswa yang diantara siswa daurah yang kami siapkan di Sekolah Kadar Ulama. Kami berada di Palembang. Dia tidak cerita, kalau malam Kamis kita bertemu ya. Dia tidak cerita kalau istrinya sedang dalam fase akan melahirkan. Masya Allah, kasih kabar kepada kami selesai Jumatan, padahal saya baru terangkan di Jumat itu. Suatu saat kita akan wafat. Alhamdulillah Ustaz, anaknya sudah dilahirkan, lancar, persalinan normal, sudah mendapatkan ASI dari ibunya. Tiba-tiba yang dilahirkan anaknya, yang kesulitan ibunya, jam 9 terjadi pendarahan sampai dengan koma.
Sampai dengan saat suaminya Jumatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga yang saya kenal sangat saleh. Orangnya baik, dia salehah, dia bercadar juga, Masya Allah, luar biasa lah. Dan sangat luar biasa tampilan kehidupannya itu. Saking sayangnya Allah pada perempuan ini, sudah kamu merindukan wafat yang sangat indah. Sudah kamu wafat dalam keadaan jihad saja. Bukankah jihad perempuan saat melahirkan? Wafatnya syahadah, dalam keadaan dia berjihad. Masya Allah. Hidupnya luar biasa, diisi ta'lim. Itu suaminya sederhana Pak, cuman jualan kebab, kan? Dia mau belajar, tapi waktunya nggak terbuang. Dia belajar hadis, belajar talaki, belajar macam-macam, belajar Quran. Satu keluarga tuh datang. Ya, dan hidupnya indah. Hidup dalam keadaan yang terbaik. Meninggal pun wafatnya syahadah. Itu yang paling diharapkan. Tiba-tiba wafat di hari Jumat dalam keadaan suami Jumatan. Wafatnya dalam keadaan syahadah. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Persiapannya lengkap semua. Suami sholat, istri dalam keadaan setelah melahirkan, selesai. Indah. Kita nggak bisa pilih kapan kita akan pulang. Tapi Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari untuk memperbaiki diri. Kita nggak tahu. Makanya kata para ulama, kalau Anda terpikir untuk berbuat maksiat, bayangkan mungkin wafat saat itu. Itu untuk mencegah kita berbuat salah. Awas, hati-hati, kita nggak tahu kapan dan di mana kita wafat. Tapi kita bisa menyiapkan diri wafat dalam keadaan terbaik. Anda ada proyek nih, disodorkan, yang tidak benar. Bayangkan saat tanda tangan itu Anda diwafatkan seketika. Apa faedahnya sholat tiap waktu? Ikut ta'lim, tapi wafat dalam keadaan maksiat. Makanya saat akan sholat, itu panggilan Allah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya, bagaimana kalau sekarang waktunya? Ini Allah saya katakan tadi di bawah itu, saya kena serangan di dada itu. Begitu keluar, duduk kami di belakang. Oh, mungkin hari ini saya meninggal ya, sampai Masya Allah gitu kan. Tapi kita nggak bisa pilih kan. Ya, mungkin berharap meninggal cepat, tiba-tiba lambat. Mungkin berharap meninggal lambat, tiba-tiba cepat. Kita nggak bisa pilih gitu. Allah Ta'ala ada. Karena itu siapkan. Dulu di Qatar Bu, ada seorang perempuan. Dia sudah diangkatkan, malamnya mau ditampilkan, diperkenalkan. Saya dulu pernah kisahkan ini. Ya, maaf, begitu sudah dandan rapi, bagus, pakaiannya indah, ya make upnya bagus, ibunya datang. Hanan waqt saya. Ayo waktunya tiba, kamu keluar. Begitu dia mau beranjak, tiba-tiba dia dengar adzan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ingat panggilan Allah. Dia sampaikan pada ibunya, ya amati, wahai ibunda tersayang, datang panggilan Allah. Adzan nida. Masya Allah. Kata ibunya, akhirnya kan bisa diakhirkan Isya itu. Kamu sekarang muncul dulu. Kata beliau dijawab. Ibunya marah, kalau kamu nanti wudhu, luntur kembali make upnya. Itu Isya bisa diakhirkan. Kamu ini menolak mama katanya. Dia keluar, dia tutup pintunya kencang. Anaknya memaksa tetap ingin sholat. Apa yang terjadi? Wudhulah perempuan ini. Ini kisahnya ada. Kemudian dibasuh wajahnya dan seterusnya. Luntur make upnya Pak. Normal ya. Dia sholat dengan tenangnya. Dia takbir, dia ruku', dia sujud. Saking nikmatnya sujudnya Bu, lama. Sampai gak bangun lagi. Meninggal dia dalam sujudnya. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan dia tampil dengan nikmat. Itu bukan itu, air wudhu. Itu yang paling indah. Masya Allah. Jadi begitu Anda mau sholat, bayangkan. Makanya imam ketika Anda mau sholat, kan imam itu bukan formalitas. Teman-teman yang jadi imam bertakwalah pada Allah. Bukan formalitas Anda berbalik mengatakan istau istaqimu. Itu bahasa nabinya bahasa sentuhan jiwa. Makanya boleh disampaikan dengan kalimat isyarat. Isyarat itu maksudnya bahasa yang dipahami oleh makmum. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Di kalimat syariat itu ada dua. Ada yang harus menggunakan lafadznya, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah, jadi keliru nanti. Azan misalnya, itu nggak boleh diterjemahkan. Harus pakai bahasa aslinya. Allahu Akbar, nggak boleh diterjemahkan. Orang nggak paham, barangkali nggak ke masjid, saya terjemahin aja deh. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Pada ke masjid, cuman situasi ramai. Baik. Jadi ada situasi yang tidak tepat di sini. Nama-nama Quran itu nggak boleh diterjemahkan. Maksudnya disebut dengan bahasa terjemahannya. Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Nahl, An-Nahl. An-Naml, An-Naml. Jangan gunakan dengan terjemahan ketika ditanya misal. Bro, Masya Allah, dibalik panggilannya bro, gitu ya. Ada biker soleh itu, panggilan-panggilan begitu. Masya Allah. Mas, lagi baca surat apa nih? Masya Allah, surat semut nih. Nggak enak tuh. An-Naml gitu kan. Ente apa? Sapi? Nggak nyaman. Jadi candaan yang tidak nyaman, gitu kan? Al-Baqarah, Al-Baqarah. An-Naml, An-Naml. Nah itu kalimat-kalimat yang dalam bahasa syariat tidak boleh diterjemahkan dalam ungkapannya. Baik. Tapi ada kalimat yang mesti disampaikan dengan bahasa yang dipahami. Ya, terutama khususnya bahasa imam ketika dia mulai berbalik. Itu boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal. Nggak harus pakai bahasa Arab karena kalimat hadisnya isyarat. Stau, istaqimu. Boleh dia berbalik. Pertama lihat dulu wajah-wajah orang sholat.
untuk memetakan nanti surat apa yang dibaca sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Barangkali ada yang sedang transit, ada yang sudah tidak kuat berdiri lama, dilihat nanti dibaca surat yang sesuai dengan kemampuan berdiri makmumnya. Yang kedua, dibawa dalam suasana khusyuk. Pak Ibu sekalian, ayo rapatkan safnya, tenangkan hatinya, khusyukkan. Mungkin ini menjadi salat terakhir kita, insyaallah. Coba bayangkan dengan yang kedua, istaqimu. Nyaman mana, satu atau dua? Satu, karena kita paham dengan kalimat yang disampaikan. Boleh Anda satukan, boleh. Makanya ketika di bawah suasana itu salatnya enak, ya, nggak harus terjemahkan. Saya pernah dinas tuh di Saudi 2010, salat di Masjid Syekh bin Baz gitu ya. Masya Allah, ada kalimat bagus tuh. Ya, kata imamnya berbalik, istaqimu, aqfidun naqad, ij'al ittisal bil khaliq, wa la taj'al ittisal bil makhluq. Masya Allah, orang dia semua takbir. Ada orang kita dikira, Masya Allah kalimat bagus nih, bahasa Nabi kan ya kan. Dia praktekkan kan. Istaqimu, aqfidun naqad, ij'al ittisal bil khaliq, wa la taj'al ittisal bil makhluq. Kamunya bengong. Cuman yang lain yang paham, senyum aja kan. Tahu antum artinya? Baik, tolong rapatkan, luruskan. Tolong matikan handphone. Jadikan hubungan dengan Allah saja, bukan dengan makhluk. Aqfilun naqal itu matikan handphone. Zaman Nabi belum ada handphone. Karena sekarang orang mulai sholat tuh handphonenya bunyi, tatitut, minta dimatikan gitu kan. Nah jadi tidak harus antum pulang, ucapkan kalimat yang sama. Di kampung gak ada yang pegang handphone, dia ucapkan kalimat seperti itu. Siapa yang paham gitu kan? Anda boleh tidak harus menggunakan bahasa Arabnya, kadang-kadang ada yang gak ngerti. Istau, sudah tahu Pak. Bukan. Rapatkan, luruskan gitu kan. Baik, jelas di sini? Baik, jadi pertama, kalau ingin khusyuk, hadirkan suasana bahwa mungkin sholat itu sholat terakhir. Makanya cari pakaian yang baik, kan? Wudu yang sempurna, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan sujud insya Allah. Mau seperti itu? Tidur ya, insya Allah sebentar lagi. Baik, terakhir, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Ya, bagaimana cara menyempurnakan wudu? Jadi sudah kita belajar bagian pertama dulu tentang khusyuk dalam sholat, sempurnakan wudu. Saya coba contohkan nanti dengan cepat, lalu kita berhenti dulu, kita diskusi sejenak, lalu kita akhiri pertemuan kita di hari ini. Ini baru bagian pertama ya, tentang khusyuk. Nanti ada bagian yang kedua yang kita terapkan dalam praktek sholat. Baik, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Saya agak cepat sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menyempurnakan salat, ayo, faghsilu wujuhakum. Maka mulai berwudu dengan menyempurnakan basuhan di wajah. Jadi kita praktekkan. 1, membasuh apa? Wajah. 2, wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu membasuh tangan sampai siku. 2, tangan sampai siku. Perhatikan kalimatnya nanti. 3, wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, bukan membasuh, mengusap kepala. 3. 4, wa arjulakum ilal ka'bayn, membasuh kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jelas? Jadi ada berapa? 4. Perhatikan, tolong fokus ya. Ketika diminta menyempurnakan wudu sebelum sholat, Allah menyebutkan 4 anggota pokok dalam wudu. Saya ulang, ada 4 anggota pokok. Jadi kalau Anda tidak membasuh salah satunya, hati-hati, maka wudunya akan dianggap tidak sempurna dan tidak sah salatnya. 4 anggota pokok, ingat. Selain yang 4 ini, berarti itu tambahan, sunnah sifatnya. Ya, sunnah. Nanti kita turunkan dari mulai cuci tangan, ya, kumur-kumur, istinsyak, istinthar, itu bagian dari sunnah. Membasuh telinga, bagian dari sunnah. Anda sempurna basuh telinganya, kumur-kumurnya bagus, tapi satu di antara yang 4 ini bermasalah, wudu Anda harus diulang. Jelas di sini? Baik, saya ulangi. Wudu jika ingin disempurnakan, yang pokok berapa yang dibasuh? 4, ingat. Baik. Turunan dari sini, hukum turunannya, jika Anda sedang berwudu dalam satu kesempatan, airnya sifatnya terbatas, maka jangan langsung tayamum. Kalau cukup bagi yang 4 ini, maka dahulukan yang 4 ini. Misal di jalan gitu kan, air cuma cukup 1 gelas seperti ini, aqua kecil itu. Tapi masih cukup digunakan untuk yang 4 tadi. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, ngusap bagian kepala sampai ke kaki. Maka dahulukan yang 4 itu, tidak harus mengerjakan yang tambahannya. Jelas sampai sini? Kecuali kalau airnya terbatas, sama sekali tidak bisa digunakan untuk salah satu di antara yang 4 ini, karena keperluan tertentu, maka baru kemudian di situ kita gunakan tayamum. Jelas?
Sekarang mari kita coba praktekkan. Baik, kaidah pertama. Saya mulai dari yang pokok dulu ya. Setelah saya jelaskan yang pokok, baru saya tambah dengan yang sunnah. Faghsilu wujuhakum. Basuh wajahmu. Ya, basuh wajahmu. Ibu dan bapak, tolong fokus sebentar ya, karena kita tidak akan mengulang materi ini. Kalimat ghassala dalam bahasa Arab, faghsilu, itu berarti menumpahkan air di tempat yang akan dibasuh. Airnya ditumpahkan. Jadi Anda ambil airnya, kemudian Anda tumpahkan di tempat yang akan dibasuh, di wajah. Jadi bukan ditumpahkan duluan. Anda ambil airnya, kemudian ditumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Pertama, disebutkan di ayat ini, faghsilu, ambil air lalu tumpahkan wujuhakum, di wajah. Batas wajah itu, perhatikan sebentar, dari mulai kening ini, terus sampai ke bawah, bagian belakang telinga sini, ya, jelas? Baik, kemudian sampai ke bawah, yang berjanggut sampai bagian dagu dengan janggutnya. Jelas? Nanti kita terangkan, termasuk cara menyapu janggutnya. Saya ulang, dari mulai kening turun ke bawah, termasuk mata sini, ya, terus sampai bagian belakang telinga di sini, ya. Baik, sampai dengan ke bawah, ke dagu, termasuk yang punya janggut nanti termasuk di sana dengan janggutnya. Paham sampai sini? Halo, paham? Baik, kalau sudah paham, mari kita mulai contoh prakteknya. Perhatikan. Faghsilu wujuhakum. Ambil air, tumpahkan di wajah. Bagaimana cara menumpahkan dan membasuhnya? Pertama, kita ambil seperti biasa. Ya, tolong jangan berlebihan ya. Tolong jangan berlebihan. Nabi menyampaikan dalam riwayat Utsman bin Affan, Utsman pernah wudu, tadi saya tuliskan ini Al-Bukhari nomor hadis 159, hadis Muslim nomor hadis 256. Ini judul hadis terakhir. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dikisahkan oleh budak beliau atau khadim beliau namanya Hamran. Ya. Kata beliau, karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu afragha yadayhi fil ina. Beliau menuangkan air di satu bejana secukupnya. Jadi ada sifat air wudhu itu, sifatnya ada yang nanti tertuang dalam bentuk bejana, mengalir. Ya, misal dengan keran gitu kan, ada yang airnya langsung mengalir, ada yang airnya di satu tempat yang akan kita. Perhatikan betul ya, karena Al-Quran dan hadis mengatakan jangan berlebihan, termasuk dalam menggunakan berwudhu. Jika Anda menggunakan keran misalnya, mohon izin, ya coba cek dulu airnya. Ketika dibuka, kadang-kadang ada yang kencang, ada yang biasa. Jangan berlebihan. Orang banyak membutuhkan air. Di Palestina air itu diracuni dulu sama Zionis. Begitu mau minum harus disaring dulu. Antum dibuang-buang gitu kan? Ya, buka sesuai kan? Sesuai kebutuhan. Ya. Kalau mengambil dari ini, dari bejana misalnya, ya, Masya Allah. Lihat kalimatnya. Tidak harus antum tumpahkan ke wajah begini. Ambil, tumpahkan. Kadang-kadang ada yang bawa gayung, tumpahkan ke wajah dibeginikan. Tidak. Ya. Yang dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya di Al-Bukhari nomor hadis 159, itu diambil dari bejananya begini. Misal ya, ngambil air begini, simpan lagi seperti ini. Ya, baru kemudian ditumpahkan di wajah. Jadi bukan gayungnya diambil, bejananya diambil, tumpahkan di wajah begini, bukan. Ya, jadi ambil airnya, bukan dicelupkan tangan ke situ ya. Bejananya dituangkan di sini, ambil sedikit seperti ini, simpan, ya kan? Baru kemudian dibasuhkan ke wajah. Jelas? Kalau di keran itu nggak ada masalah. Anda buka, ambil, kan? Kemudian mulai basuhkan di wajah. Sekarang perhatikan, saat membasuh wajah, tumpahkan, keningnya kena di sini, teruskan sampai ke sini. Baik. Sekarang perhatikan, fokus. Telunjuk yang ini, telunjuk, Anda gunakan untuk membersihkan sudut-sudut di mata sini. Ya, jelas? Tidak ada keterangan apakah air saat ditumpahkan mata terbuka atau tertutup. Hanya sebagian ulama mengatakan akan lebih baik terbuka supaya kotoran-kotoran di mata pun ikut keluar. Ya, tapi tidak ada keterangan apakah dibuka atau ditutup. Ya, hanya poinnya saat Anda kemudian basuhkan telunjuk yang kanan ini, ya ini ataupun yang kiri, dua-duanya membasuh ujung-ujung mata sini. Kotoran ikut keluar. Jelas? Baik, basuh begini. Yang jempol ini membasuh bagian bawah di sini, dekat telinga bawah. Jelas? Baik, jadi yang telunjuk basuh ujung-ujung mata di sini, yang jempol ke bawah ke sini. Jelas ya? Baik, pelan-pelan, kemudian baru selesaikan di dagu.
Otomatis yang punya janggut ya, seperti saya misalnya ada janggut sekarang, antum langsung selai-selai begini. Jadi nggak harus ngambil air lagi. Jadi sekaligus begitu ngambil sekali, gitu kan? Sapu ke sini, yang bawah ke sini, kemudian selai langsung begini. Ya, dihelai begini. Jelas? Baik, belum cukup, ambil lagi yang kedua sampai kemudian yang ketiga. Itu batas paling maksimal. Baik, sebentar. Jelas sampai sini? Saya ulang. Ambil airnya, tumpahkan di wajah. Baik, mulai sapu dari kening, mata, ya, yang ujung telunjuk ini, ya, bersihkan. Baik yang ujung matanya, yang kanan ataupun yang kiri. Ya, dalam saat yang bersamaan, ini jempol yang kiri membasuh yang bawah di sini, bawah telinga. Terus sampai dengan ke dagu yang punya janggut diselai begini. Jelas sampai sini? Baik, lakukan 2 kali, paling maksimal 3 kali. Ya, jangan lebih dari 3 kali, batas maksimal 3 kali itu. Maksudnya begini, bahkan 3 kali pun, itu maksudnya tidak harus 3 kali. Maksudnya kalau sekiranya dengan basuhan sebelumnya dirasa belum cukup. Karena Nabi sering juga wudu dengan 2 kali. Di begitu kali dirasa belum cukup, yang kedua supaya air meresap dan masuk kepada seluruh anggota tubuh wudunya. Belum cukup sekali, yang kedua 2 kali. Belum cukup 2 kali, baru yang ketiga. Tapi kalau Anda lakukan nambah dari 3, kata Nabi, faqad asa Abul Qasim. Dia telah melanggar ketentuan Abul Qasim, yaitu Nabi SAW. Maksudnya terlampau berlebihan di sini. Kalau Anda punya masalah kotoran di misalnya, Anda bisa basuh lebih dulu, ya. Bersihkan dulu. Masih kotor nih, Anda bersihkan lagi, tidak. Bahkan basuhan pertama Anda basuh sampai dengan baik, ya. Selesaikan dulu. Kedua, basuh lagi sampai dengan rata lagi, baru yang ketiga. Dan untuk janggut tidak harus mengambil terpisah, tapi seketika bisa langsung diteruskan untuk dibasuh. Ya. Jelas di sini? Dan mohon ibu sebentar ya, teman-teman untuk laki-laki, janggut di sini, ya, bagi laki-laki itu sunnahnya merawat, bukan menumbuhkan, ingat, merawat. Karena hadisnya nanti kita bahas lebih jauh nanti ya di lain pertemuan. Hadis tentang janggut itu asalnya ada orang pulang dari Persia menghadap pada Nabi, katakan, ya Rasulullah, orang Persia nggak berjanggut. Kata Nabi, kamu berjanggut. Bahasa itu ketika diungkapkan menggunakan bahasa iffah, iffah al-lihyah. Iffah itu artinya bukan menumbuhkan tapi merawat. Karena memang orang Arab sudah terbiasa berjanggut. Muslim atau non-muslim sampai sekarang orang Arab itu berjanggut. Ya, cuman kata Nabi, bedanya janggut kamu dengan janggut mereka itu mesti dirawat dengan rapi. Baik. Dan bedanya kamu dengan yang lain, jangan ikut-ikutan budaya orang. Orang kemudian habiskan janggutnya, kamu potong juga. Orang pakai ini, kamu ikut-ikutan juga. Di hadis tentang janggut ini menerangkan 2 hal. 1, bagi yang punya janggut untuk merawat janggutnya, untuk membedakan dengan orang-orang yang berjanggut juga tapi tidak pernah dirawat. Ini 1. Jangan sampai dipanjangin tapi nggak dirawat, kan? Makan berantakan, ada lalat kadang-kadang datang ke sini, itu nggak diinginkan. Ya. Antum rapikan sehingga tampil indah. Itu bedanya dengan yang non-muslim yang punya janggut. Jadi sunnahnya bukan menumbuhkan rambut, bukan menumbuhkan janggut, maaf ya. Jadi kalau Anda punya janggut, rawat dengan rapi, bagus, sehingga tampilnya indah. Tapi kalau nggak punya janggut, jangan maksa. Beli obat, cari timun, cari arang, oles-oles, begitu, nggak usah. Nggak usah, ya. Alhamdulillah sudah adanya aja. Yang ada silahkan. Tumbuh 1, rawat. Rawat, ini selesai. Ya, jelas di sini? Yang kedua, hadis tentang janggut, ini ingin menegaskan untuk menjaga tradisi dan syariat, jangan sampai dikalahkan oleh budaya yang tidak jelas. Termasuk tasyabuh dengan kaum lain, sehingga melunturkan tradisi ataupun budaya yang dibenarkan oleh syariat. Seakan-akan ingin mengatakan begini, jangan sampai terjadi nanti, maaf ya, penduduk luar punya model begini, ikut begini. Maaf, ada yang ditindik, ikut ditindik. Ada yang dicat, ikut dicat, gitu kan? Ada yang dibolongin, ikut dibolongin. Nabi menginginkan jangan sampai seperti itu. Saya ingatkan para pemuda sekarang ya, pemuda-pemuda terutama yang itu yang dibolongin telinganya 1. Itu di negara asalnya, itu homo itu. Orang homo dibolongin 1. Kalau 1 lagi dibolongin, itu tandanya homo yang ini sudah bergaul dengan homo yang lain. Kadang-kadang orang nggak paham. Hadis itu menerangkan suasana tadi. Ya. Jelas ya? Jadi basuh, selesai sampai bagian pertama. Jelas di sini? Baik. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum. Kalimat aidia itu tangan. Batas tangan itu dari mulai jari ini, batas tangan, sampai ujungnya di sini, yang nempel ke bahu. Ini tangan. Jadi kalau disebut yad, aidi, itu tangan dari ujung sampai sini. Tapi Anda mesti peka ya, hati-hati, mesti peka. Kalau dalam ibadah, Allah selalu memberikan batas lewat lisan nabinya. Misal,
Ada yang sampai sini nih, pergelangan, disebut rusghun. Rusghun. Jelas? Baik. Kalau ini disebut mirfaq. Kalau di sini disebut sa'id. Nanti saat kita praktek sholat ya, di An-Nasai nomor hadis 886. Saat Anda bertakbir, itu meletakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Batasannya sampai rusghun di sini. Kalimatnya. Awis sa'id atau di sini. Tapi dilarang sampai ke sini. Jadi begitu bertakbir, Anda pilihan ke sini. Ya, sini. Baik, di sini. Atau nanti boleh pergelangan ketemu pergelangan, rusghun, begini. Tapi takbirnya langsung ya, nggak usah diukur. Allah. Jadi Anda begitu takbir langsung begini. Atau lewat sedikit disebut sa'id, tapi jangan sampai seperti ini, ke sini. Itu tidak dibenarkan. Jelas? Tayyib. Nah, dalam berwudu itu dibatasi dengan mirfaq. Mirfaq itu siku di sini. Sekarang perhatikan, ini yang sering keliru. Kalimat Qur'annya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Mulai di batas tangan sampai siku. Ingat, tangan sampai siku, ujung jari sampai siku. Ambil airnya, tumpahkan di jari, basuh siku. Bukan dari siku ke bawah. Kadang kerannya dibuka, seperti ini kan, sikunya dibasuh sampai ke bawah. Itu kurang tepat. Atau Anda ambil air, gayungnya seperti ini kan, dibasuh dari atas ke bawah. Itu nggak tepat. Jadi yang benar, ambil airnya, dibasuh dari ujung sampai dengan ke siku sampai sini. Jelas? Baik, selesaikan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Nanti saya jelaskan di akhir apa hikmahnya wudu yang benar seperti ini. Yang ketiga, cepat. Yang ketiga, perhatikan, ayat Qur'annya berubah. Wamsahu, dari ghasala jadi masaha. Dari ghasala, kalau ghasala tadi ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Kalau masaha, itu kebalik. Ambil airnya, tumpahkan dulu. Baru kemudian usapkan. Ambil airnya, tumpahkan dulu. Jadi ambil, tumpahkan, baru diusapkan. Ya, jadi bukan ngambil air kemudian ditumpahkan, tidak. Ambil air, tumpahkan, baru usapkan. Apa yang diusap? Maaf, biru'usikum. Ru'us jamak dari ra'sun, artinya kepala. Jadi yang diusap bukan rambut tapi kepala. Anda berwudu ngambil air, mengusap rambut tanpa kena kepalanya, itu tidak sah wudunya. Misal, awas perhatikan ya. Ada sementara orang, anak-anak muda ini kan, sudah nyisir, sudah bagus, gak mau kacau lagi gitu kan, tampilan rambutnya. Begitu sudah selesai dengan tangannya, dia kemudian usap atasnya. Cuma rambutnya saja. Takut gitu kan, selesai. Tapi gak kena sampai kepalanya, itu batal wudunya. Gak sah. Bukan batal, tidak sah, dia mesti mengulang. Mesti disempurnakan. Baik. Selanjutnya, mohon izin sebelum ke kaki, kalimat kepala di situ, kalimat kepala diawali dengan huruf ba. Bi ru'usikum. Ba di sini punya 3 arti. Satu, namanya ba istighraq. Ba yang menunjukkan makna menyeluruh. Jadi Anda misalnya, cara yang pertama ambil airnya, tumpahkan, usap menyeluruh dari depan sampai ke belakang gini. Kembalikan lagi. Jelas? Usap dari depan sampai ke belakang. Yang kedua, bisa berarti ba'at tahdid, at-tab'id ma'at tahdid, menunjuk pada sebagian dengan batas. Batasnya sampai ubun-ubun. Jadi kalau Anda mau ngusap kepala dalam wudu, walaupun sampai ubun-ubun saja di sini, tidak menyeluruh ke belakang, itu sudah sah. Jelas ya? Dan yang terakhir, at-tab'id min duni tahdid, sebagian tanpa ada batas. Sepanjang yang disebut kepala itu tersentuh dengan air, maka sah wudunya. Bisa di sini, bisa bagian belakang. Jelas? Masya Allah. Kenapa bagian kepala menggunakan huruf ba? Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua kondisi kepala seseorang bisa dibasuh secara menyeluruh. Antum kalau kepala sedang sakit di sini, misal ada luka di sini, bukan berarti nggak harus dibasuh semuanya, tidak. Antum boleh basuh sebagiannya. Yang penting bagian kepala. Ibu sedang keluar, tidak bisa membuka hijabnya misalnya kan? Tapi ibu ambil air, kemudian masukkan, usap bagian kepala yang bisa dibasuh. Bisa sini, bisa masukkan bagian belakangnya, bisa depannya, itu sah wudunya. Sah, ya. Awas jangan ambil air tumpahkan di kerudung begini-begini. Itu nggak tepat, karena pernah terjadi. Ya. Tolong jangan memaksakan diri gitu kan. Ambil sesuatu yang tepat. Dan ingat, bukan rambut, itu kepala. Rahmat Allah kalau disebutkan rambut, bagaimana dengan yang nggak punya rambut kan? Jadi kepala yang diusapnya. Paham? Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian kaki sampai kedua mata kakinya. Mohon izin, persoalan kaki ini masih serius karena ada yang diancam dengan siksa kubur karena persoalan di kakinya saat wudu.
Saya praktekkan sebentar. Perhatikan fokus. Mohon minta bantuan, izin, boleh? Siapa aja? Pegangin mic ya. Halo, jelas? Jelas. Perhatikan, ibu dan bapak sekalian, kita ambil airnya. Kalau saya sih mencoba membiasakan begini, kalau di keran ya. Kalau sedang saya basuh begini, saya matikan kerannya tuh. Saya teruskan dulu basuh, supaya airnya nggak terus mengalir. Oke, saya basuh tangan kanan, saya matikan ini, saya teruskan, supaya air nggak terus mengalir gitu. Baik, sekarang kita mulai ke kaki, ambil ini airnya, ya disebutkan sampai dengan 2 mata kaki di sini. Ya, boleh saya buka kaos kaki dulu? Baik ya, saya buka sebentar, misal, boleh diangkat mushafnya Pak? Baik, supaya nggak di bawah kaki saya. Baik, perhatikan sebentar, maju sedikit. Baik ya, perhatikan kaki saat akan dibasuh yang ditunjukkan oleh Nabi lewat riwayat sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, kan 3 kali ya. Basuhan pertama, antum bisa basuh ini, kemudian selai dengan kelingking, ya, jari kelingking, di sela-sela di sini. Turunkan. Sebentar. Tidak boleh langsung dari keran air keran ke kaki. Baik, apakah kemudian boleh nggak dari keran kemudian diturunkan ke kaki, kerannya langsung ngalir, airnya kemudian dibersihkan? Kalau di zaman Nabi, termasuk dipraktekkan sahabat Utsman, itu contoh di hadisnya itu dari bejana. Nggak ada kalimat di hadis menggunakan keran, karena dulu barangkali belum ada keran gitu kan. Baik, sekarang apakah kemudian boleh nggak dari airnya langsung diturunkan kemudian dibasuh? Kalau bicara dengan boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Yang penting sifat wudhu tadi disempurnakan. Hanya kalau saya secara pribadi, daripada langsung airnya diturunkan, pertama sifat air akan berlebihan, terlampau banyak keluar, kan? Yang kedua, sifat 3 kali itu nanti nggak akan jelas, karena airnya terus turun, kan? Maka dari itu, kalau saya sih secara pribadi ambil airnya, ya, lebih mendukung kepada ambil airnya, baru kemudian bersihkan di tempat yang akan tadi kita bersihkan. Walaupun sebagian ulama kontemporer nggak ada masalah ketika kemudian kakinya misalnya diteruskan di bawah kocoran airnya, langsung kemudian dibersihkan. Asal sifat 3 kali itu ada. Pertama bersihkan bagian itu, kemudian kedua ke belakang, ketiga diratakan, itu nggak ada masalah. Hanya barangkali resikonya lebih banyak air yang tumpah kemudian. Sekira itu. Baik, jelas sampai sini? Itu 4 yang pokok. Kalau ingin disempurnakan dengan sunnahnya, saya selesaikan dulu. Nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan tentang kenapa mesti berwudu seperti ini. Anda kalau benar wudunya, seketika diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Sampai dengan saat berwudu itu. Jelas hadisnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya mesti dibenarkan di sini ya. Baik. Mulai dengan sunnahnya dulu, ya. Sunnah pertama itu mulai mencuci tangan dulu. Ya, Anda selai-selai begini. Jelas? Berniat dalam hati, kemudian menyebut nama Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, kan? Boleh Anda berwudu. Baik, saya ulang. Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan? Boleh berniat, basuh tangan. Jelas? Baik, setelah itu mulai dengan berkumur-kumur. Perhatikan cara berkumur-kumur ya. Ambil airnya dan masukkan ke mulut, berkumur-kumur. Nah, saat dimasukkan ke mulut ini ada 2 proses yang harus kita ketahui. Pertama, ada sebagian yang dihisap ke hidung, istinsyak namanya. Anda hisap saja ya. Menghisap ini bagian dari sunnah untuk mengeluarkan kotoran di hidung. Ya, jadi begitu kemudian dimasukkan, keluarkan lagi, namanya istinsar. Istinsyak, memasukkan air sebagian ke hidung sambil diserap. Istinsar dikeluarkan, ya, sekuatnya Anda keluarkan. Ya, kadang sebagian satu misalnya ada yang ditutup untuk mengeluarkan yang lainnya. Jelas di sini? Maksudnya supaya kotoran yang di hidung keluar, bukan supaya masuk air, bukan. Ya, jadi jangan berlebihan juga. Jadi begitu dihisap, cukup sampai ke batas yang di sini supaya kotoran keluar. Paham? Baik. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Saat Anda mulai berkumur-kumur, disunnahkan juga kalau bisa memungkinkan, itu sambil membersihkan bagian gigi. Mungkin ada sela-sela makanan yang nempel dan sebagainya, yang belum sempat dibersihkan. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan setiap mau sholat mereka bersiwak dulu. Siwak ya. Boleh sambil Anda berkumur-kumur keluar, Anda bersihkan misalnya sebagian. Ya, boleh dengan jemari tangannya, atau ada menggunakan misalnya bagian benda tertentu, atau ada kayu siwak, atau mungkin sikat gigi yang tidak menggunakan odol. Ya. Jelas di sini? Saya biasanya pakai menggunakan bagian dari tangan, jari. Jadi begitu dimasukkan, kumur-kumur, kita masukkan ini, tangan, untuk membersihkan mungkin sebagian makanan yang nempel itu. Jelas ya? Baik. Istinsyak, istinsar keluarkan. Wajah, sudah saya terangkan. Tangan, sudah kita bahas. Kepala, sudah kita bahas.
Nah, saat membasuh kepala ini disertai kemudian sunnah yang selanjutnya yang terakhir adalah ke telinga. Jelas? Saya contohkan telinga. Ya. Lihat. Cara membasuh telinga. Jadi telunjuk, bersihkan untuk yang dalam. Jempol untuk yang belakang. Sini. Ya. Paham? Jempol bersihkan bagian belakang di sini. Telunjuk bersihkan bagian dalam. Ini orang kalau wudunya benar kelihatan dari telinganya itu. Ya. Dulu di Spanyol, guru kami pernah mengisahkan saat di Tripoli. Itu saat inkuisisi, ya, pembantaian umat Islam di sana, saat Ferdinand dengan Isabella menyatu, itu yang dicari kata guru kami mudah menemukan orang Islam. Kalau telinganya bersih pasti Muslim. Itu saat dieksekusi, kalau nggak mau dia convert ke agama mereka, itu pilihannya cuma dua, suruh nyebrang laut, meninggal juga di tengah, atau langsung dieksekusi. Cara eksekusinya dipotong dulu telinganya. Ya, itu luar biasa ya. Itu masa-masa dulu yang jadi pelajaran untuk saat ini. Jadi teman-teman sekalian, itu bagian dari wudu yang dituntunkan oleh Nabi, dan Anda rasakan saat berwudu itu untuk menyiapkan diri berhadapan dengan Allah yang mungkin diwafatkan seketika dalam sholat. Makanya betul-betul kalau Anda tahu mau wafat daripada diwuduin orang, mendingan kita berwudu sebelumnya dengan baik, dengan nyaman, enak, lu mengingat dosa-dosa kita. Ya, nanti kalau orang wudunya seperti ini, di hadis Muslim disebutkan orang yang bisa berwudu seperti ini, setiap tetesan airnya itu menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Makanya Anda ketika mulai, saya tutup, ketika selesai Anda berdoa, maka selesai berwudu, maka Anda mulai berdoa. Bagaimana doanya? Halo? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Baik, selanjutnya Allahumma ja'alni minat waj'alni minat, hadis sahih di At-Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni ibadikas salihin. Pertanyaan saya, paham gak artinya? Kalau paham artinya, mustahil orang wudu itu akan berbuat maksiat. Mustahil. Lihat kalimatnya. Setelah Anda berwudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang tobat. Apa hubungan wudu dengan tobat? Apa itu tobat? Udah gak usah ngarang ya. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Baik ya. Tobat itu singkat ya. Tobat itu singkatnya kembali kepada Allah dalam kebaikan dengan menghilangkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Makanya ulama mengatakan orang tobat itu mengakui kesalahan, menyesali apa yang dikerjakan, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, Anda saat wudu itu disebut oleh Nabi itu sedang tobat. Makanya kalimatnya menggunakan wudu. Ya, menggunakan wudu. Maaf, saya ingin bertanya apa artinya wudu? Halo? Apa artinya wudu? Ingat perjanjian kita, kalau tidak tahu katakan apa? Baik. Apa artinya wudu? Masya Allah, kenapa berubah? Baik. Bersuci itu istilah fikih. Istilah fikih. Asal katanya bukan bersuci, asal katanya cahaya yang terang. Gak pakai cahaya. Lihat, ada dau, asal katanya dauun, dau. Ini artinya cahaya. Nah. Quran surah 10 ayat 5, jamak dari dau itu dia. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari punya sinar, rembulan memantulkan cahaya. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya. Dau jamaknya dia. Sekarang fokus, lihat ya. Kalau kalimat ini ditambah lagi dengan huruf lain, waw misalnya di depannya. Dau ditambah waw, jadi wudu kalimatnya, berubah. Jadi begini. Kalau ada wawu, itu huruf sebelum atau setelahnya, umumnya kalimatnya harakatnya dhammah. Jadi wudu. Maka rumus dalam gramatikal bahasa Arab, bunyi kaidahnya begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambah huruf, maka bertambah maknanya. Dau, sinar yang terang. Ditambah hurufnya wudu, sinar yang sangat terang. Di asalnya, kalimat wudu ini memiliki arti, satu, sinar yang amat terang, atau pancaran yang melahirkan aura kebaikan. Pernah dengar hadis ini di riwayat Muslim? Rasulullah SAW menyampaikan, ya, umatku akan dipanggil nanti di akhirat ghurral muhajjalin, dengan cahaya-cahaya indah yang ada di sekujur tubuhnya.
Jadi umat Nabi itu akan ketahuan. Begitu dipanggil umatnya Nabi Muhammad, tuh ada banyak cahaya itu di tubuhnya. Ya, ada cahaya di wajahnya, cahaya di tangannya, cahaya di kakinya, semuanya ada cahaya, memancarkan cahaya. Dari cahaya apa itu? Min atharil wudu, kata Nabi, dari bekas wudunya. Ingat ya, athar itu bukan bekas air. Bukan bekas air. Athar itu jejak-jejak dari perilaku. Itu athar. Nabi mengatakan, bekas orang wudu itu bukan pada bekas airnya ada, bukan. Tapi dia berhasil dengan wudunya menjadikan seluruh anggota wudunya ada pancaran-pancaran kebaikan setelah dia wudu. Makanya orang wudu yang benar, dia akan bertobat dengan segala anggota wudunya. Perhatikan, kalau antum betul-betul fikirkan dan fokus, bukankah semua anggota wudu yang kita basuh adalah anggota tubuh yang sering kita gunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan? Mulut yang dibasuh, bukankah mulut yang sering bicara? Wajah, gitu kan? Ada mata yang salah tatap, telinga yang salah dengar, sampai ujung kaki. Baik, perhatikan. Bukankah anggota tubuh itu yang sering maksiat dalam kehidupan? Makanya kalau orang wudu, benar wudunya, dia akan bertobat dalam wudunya. Begitu air masuk kotoran ke mulutnya, ya, kotoran di mulutnya akan keluar. Dia keluarkan, bukan kotoran fisik saja. Kotoran-kotoran non-fisik pun ikut keluar. Makanya orang yang wudunya benar ketika masuk ke mulutnya, dia akan katakan dalam hatinya, dia akan sadari, ya Allah, ini lisan sering berbuat salah nih. Dia koreksi diri, dia tobat. Makanya di ujung hadisnya, minat tawabin, termasuk orang tobat. Dia mengakui ini lisan salah apa setiap hari ini. Sesali itu dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Bukankah orang tobat berjanji tidak mengulangi lagi? Makanya ketika keluar air wudunya, kata Nabi, setiap airnya itu tetesannya akan membawa kotoran-kotoran dan dosanya, tumpah itu. Sama wajahnya juga begitu, sampai ke ujung kakinya. Jadi orang yang wudunya benar ketika dibasuh kakinya, itu kotorannya hilang. Dan dosa di kakinya nggak akan dikerjain lagi. Makanya pancaran kebaikan mengalir dalam dirinya. Begitu menatap baik, bicara sopan, pandangan bagus, tangannya bagus. Mustahil ada orang wudu nggak punya makna ini. Jadi kalau ada orang tiap hari wudu cuma basuh-basuh aja, nggak ada pancaran kebaikan dalam dirinya, itu nggak akan ada cahaya di akhirat nanti. Kan ada cahaya. Basuh wajahnya. Kenapa tidak dilap? Biar menjadi cahaya di akhirat nanti. Masya Allah. Tapi lisannya kotor, telinganya kotor, nggak akan jadi. Maka ketika Anda katakan Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang tobat. Tobat, di situ Anda sambil sadari, saya ingin berubah. Tangan orang wudu pasti memancarkan kebaikan. Kaki orang wudu memancarkan kebaikan sampai ke ujung kepalanya. Makanya Anda katakan waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan hamba orang yang terbiasa menyucikan keadaan diri hamba. Setelah wudu suci itu, bukan cuma bersih. Kalau bersih itu nadhafah, cuma luarnya. Kalau cuma urusan bersih jangan orang beriman. Jangankan orang beriman, non-muslim pun bisa bersih. Tapi belum tentu tangannya bisa suci. Matanya bisa suci. Sampai dengan ke ujung kaki. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikan kamu termasuk golongan hamba-hambamu yang saleh. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau benar wudunya seperti ini, tiba-tiba dia kemudian sholat, diwafatkan oleh Allah. Wafat dalam keadaan sudah taubat, wudunya bagus, dengan pakaian yang paling halal. Kemudian dia sholat. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, saya akhiri dulu pembahasan di hari ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan fase khusyuk bagian kedua yang akan langsung terkait dengan praktek sholat. Jadi khusyuk bagian kedua itu kaitannya dengan praktek sholat. Kita akan mulai langsung di pertemuan berikutnya dari mulai takbir bahkan berdiri sampai insya Allah dengan salam. Silabus saya telah turunkan. Ya, Anda jangan merasa kalau sudah wudunya bagus, ya mungkin akan meninggal, bisa langsung khusyuk, belum tentu. Sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua bisa meleng lagi. Makanya nanti cara yang kedua ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana sifat sholat kita bisa berlangsung dalam keadaan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kami kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya ingin pastikan dulu, karena aturan kita, saya tidak menginginkan ada satupun di antara kita berpisah tapi tidak paham yang dipelajari, tidak jelas apa yang diterima, sehingga cukup tidak baik dalam mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kesempatan hari ini. Saya ingin pastikan dulu insya Allah, paham materi kita? Jelas? Jelas. Saya mau tanya sebentar, berapa anggota wudu pokok yang harus dibasuh? 4. Apa saja? Wajah, kemudian tangan, kemudian baik, mengusap kepala, kemudian kaki. Baik. Saya cek lagi selanjutnya. Baik. Salat ditunaikan ringan atau berat? Belum khusyuk juga ya. Padahal sudah selesai materi yang disampaikan. Ayo ya berat. Baik. Bagi orang yang belum khusyuk, artinya kita harus khusyuk. Khusyuk pertama dimulai dengan baik, menyiapkan diri akan menghadap Allah, mengenakan pakaian terbaik, wudu dengan sempurna, dan merasakan baik, ini adalah sholat yang
Baik. Insyaallah siap dipraktikkan? Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada kita semua. Ada waktu 2 menit. Baik. Untuk bisa kita bahas beberapa hal yang mungkin ingin disampaikan. Kalau sudah ada yang dituliskan, mohon bisa disampaikan, saya langsung bahas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 ada doa, ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ini ayatnya salah, bukan ayat 256, ayat 286. Ayat 256 itu posisi paling kiri sebelah bawah, itu tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu ayatnya. Jadi bukan ayat 256 tapi ayat 286 ya. Baik. Apa makna doa ini? Apakah doa ini sia-sia karena Allah tidak akan memberi masalah yang tak sanggup kita pikul? Oh bukan. Bukan ayatnya yang salah, cara kita memahami yang keliru. Itu poinnya ya. Saya kadang kedatangan orang-orang, Ustaz, ini kan begini, hadisnya harus seperti ini, hadisnya begini. Bu, Pak, hadisnya memang benar, tapi cara ibu dan bapak memahami hadis itu yang salah. Jangan salahkan hadisnya kalau tak sanggup memahami hadisnya. Kata Imam Malik, orang hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berbicara tentang hadis. Bisa salah nantinya. Nah, ayat ini ingin mengatakan begini, ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Kita bacakan ayatnya, perhatikan kalimatnya. Rabbana, saya ulang dari awal dulu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Laha ma kasabat. Kalau dia tunaikan itu dengan benar, dia dapat pahala. Misal, Allah uji seseorang dengan sholat, dia kerjakan, pahala diberikan. Wa 'alaiha maktasabat. Tapi kalau dia menghindar dari itu, melampaui batas bahkan, maka dia punya potensi berbuat dosa. Perhatikan indah sekali kalimatnya. Kalau dia kerjakan langsung dapat pahala, kalau dia langgar berpotensi dosa. Di pahala itu ketika diberikan, bahkan belum dikerjakan sudah diberikan, menggunakan kalimat singkat la, tapi dosa menggunakan ala, menunjuk pada proses. Di kalau Anda baru rencana, belum akan dituliskan. Tapi dikerjakan, baru dituliskan, itu pun masih punya peluang untuk dihapuskan. Nah, yang paling menarik, ada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ujian Allah itu pasti mampu dikerjakan, cuman dia sudah mulai putus asa duluan, merasa berat dengan ujian itu. Pesimis. Lalu dia katakan, "Ya Allah, kok ini beratnya? Kami nggak bisa pikul." Contoh misalnya ya, ini yang paling banyak umatnya Nabi Musa ini. Umat Nabi Musa. Saya beri contoh misal. Mohon izin, sudah dibebaskan dari kejaran Firaun. Dilepaskan selesai semuanya. Jalan, gitu kan? Ingin diberikan tempat oleh Allah. Ya, di surat Al-Maidah itu kita temukan. Kata Allah, kamu tinggal, turun ayat. Kamu tinggal masuk Musa dan kaummu ke tempat ini. Bumi yang dijanjikan, wilayah Palestina. Masuk dia ke situ, syaratnya gampang. Tinggal masuk, di sana ada orang-orang pelaku kriminal. Kamu tinggal masuk aja, nanti orang-orang itu akan dikalahkan oleh Allah. Gampang syaratnya, cuman masuk, mereka kalah. Gak usah berperang. Tinggal masuk, mereka akan tunduk. Apa kata orang-orang ini? Musa, berat nih. Gini aja deh, kamu aja dengan Tuhan kamu pergi ke situ. Nanti kalau udah menang kasih tahu kita masuk ke dalam. Itu ngeyelnya luar biasa Pak, luar biasa itu. Ya. Kalau diturunkan dengan ayat yang lain tuh lebih-lebih lagi. Ya. Lebih-lebih lagi. Musa, kamu aja dengan Tuhan kamu. Idhab anta wa rabbuka faqatila. Kalian berdua berperang di sana. Kalau udah menang kasih tahu kita masuk katanya. Jadi ada umat-umat yang belum dilakukan ujian itu sudah merasa pesimis. Maka kita katakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, kalau kami menjalani ujian ini salah atau lupa, mohon jangan dihukum, itu normal. Tapi yang kedua, ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada kami, maksudnya jangan Engkau hadirkan kepada kami perasaan seperti umat dulu tuh, yang sebelum diuji sudah merasa pesimis. Ini bukan ingin menandakan bahwa ujian tidak sebanding dengan kemampuan, bukan. Ayat ini ingin berbicara supaya memohon kepada Allah agar tidak diberikan sifat seperti orang-orang dulu yang sebelum diuji sudah merasa berat dengan ujian itu, padahal belum dijalani. Jelas sampai sini? Baik. Bismillah. Pertanyaan. Baik. Tadi diterangkan bahwa jika sholatnya baik, maka hidupnya disandingkan dengan kesuksesan. Bagaimana dengan orang kafir yang hidupnya sukses padahal yang sholat masih belum sukses? Masya Allah. Baik, teman-teman, perhatikan kalimat sukses yang berlaku di Quran untuk manusia dan untuk orang beriman itu berbeda. Berbeda. Lihat, kalimat bagi orang beriman, falah kalimatnya. Kalimat suksesnya menggunakan falah. Falahun. Kata kerjanya aflah.
Quran surah ke-23 ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Kalimat bersanding dengan iman. Quran surah kedua ayat kelima, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Panggilan salat beriring dengan kalimat falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kesuksesannya menggunakan kata falah. Falah itu kesuksesan dan kebahagiaan yang melahirkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Jadi ada orang merasa sukses tapi nggak ada berkah dari Allah. Ada orang mendapatkan kesuksesan, mendapatkan bagian dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Baik. Lihat, ada dua jenis perbedaan di sini. Kalau cuma sukses saja, itu bahasa Arabnya disebut dengan fauz. 29 kali disebutkan di Quran. Sukses saja, sukses saja. Baik, kalau cuma urusan fauz, non muslim pun bisa sukses. Syaratnya gampang, kerja, usaha. Dengan cara yang halal, legal, dan dapat terbaik. Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, silahkan cari kebutuhan hidup kalian. Untuk makan, untuk yang lainnya silahkan. Dengan cara yang legal, plus dari situ beli yang terbaik untuk kehidupan kamu. Beli baju, baju terbaik. Kendaraan, kendaraan terbaik yang membuat nyaman. Rumah, rumah terbaik. Silahkan boleh. Syaratnya apa? Kerja. Itu syarat umum. Makanya kalimatnya menggunakan nas, berlaku untuk siapapun. Manusia, sepanjang manusia, kalau mau kerja bisa dapat sukses. Jadi kalau ada non-muslim sukses, mohon maaf, ya, kita belum sukses, coba cek, barangkali dia kerjanya giat, Anda tidak. Karena syarat kalau untuk sukses saja, syaratnya cuma usaha, kerja. Kalau mau kerja, dapat. Nggak kerja, nggak dapat. Hati-hati, antum rajin sholat, ke masjid, Masya Allah, iktikaf, tapi nggak pernah kerja. Nggak akan dapat begitu. Sholat, maaf, fungsi sholat, bukan sekedar hanya mendatangkan kesuksesan bagi Anda. Syarat untuk sukses, pertama kerja. Sholat itu melahirkan keberkahan dalam kesuksesan yang Anda raih. Jadi, pertama, mohon izin, kalau cuma urusan sukses, syarat utamanya di Quran, kerja. Walaupun dia tidak beriman, kalau mau bekerja dengan sungguh-sungguh, dia bisa sukses. Tapi yang kedua, maaf, di balik kesuksesan itu belum tentu ada berkah di dalamnya. Apa makna berkah itu? Bisa dua artinya. Satu, berkah itu bisa berarti pahala yang mengiringi dalam proses kesuksesan itu. Pahala yang mengiringi. Itu ketika dia mau bekerja, dia kerja dengan imannya. Kalau orang tidak beriman lain, yang penting dia berhasil. Makanya kerjanya tidak dengan iman. Kadang-kadang apapun dia halalkan. Yang penting dapat kesuksesan. Kalau orang beriman tidak. Ayatnya beda. Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri di pertengahan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah merasa punya iman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silahkan Anda kerja, tapi kalimat halalnya dibuang oleh Allah di situ. Enggak disebutkan lagi. Kenapa kalimat halalnya tidak disebutkan? Karena orang beriman itu imannya otomatis akan menuntun dia pada yang halal. Jadi kalau ada orang beriman mencari yang haram, ada yang salah dalam imannya. Mustahil orang beriman mencari sesuatu yang haram, mustahil itu. Jadi begitu dia akan kerjakan sesuatu, imannya mengatakan kerjakan yang ini, tinggalkan yang ini, ambil yang ini, jauhi yang ini. Kalau sudah bisa seperti itu, keberkahan diturunkan. Keberkahan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir pahala di situ. Bahkan sejak dia mulai melangkah. Langkahkan kaki, bismillah. Begitu keluar, pahala dicatatkan. Ya, begitu tanda tangan, bismillah, pahala diturunkan. Di semua pekerjaannya bukan sekedar menghasilkan nilai dunia, tapi ada akhirat yang akan dibawa. Apa bedanya dengan non-muslim yang tadi sukses, tapi tidak ada berkah pahalanya? Bedanya saat meninggal, Pak. Perhatikan, cek ya. Cek silahkan. Begitu meninggal, sudah, hukum dunia akan ditinggalkan. Semua harta dunia nggak akan dibawa. Kalau Anda nggak percaya, silakan. Non-muslim meninggal dunia, apakah semua hartanya dibawa sampai alam kubur? Tidak. Anda juga sama saja meninggal dunia, hasil pekerjaannya kan nggak dibawa ya. Ke alam kubur tidak, tapi yang dibawa sampai ke kubur, sampai dengan ke akhirat itu bismillah tanda tangan, bismillah bergerak, bismillah makan, bismillah terangkan. Itu yang disebut kalimat iman. Itu yang dibawa sampai ke akhirat. Makanya kalau ada non muslim pun bukan cuma sukses, tapi dia baik, dia sukses, dia bantu orang, kerjakan ini, kerjakan itu, cuman urusan dunia yang dibalas oleh Allah. Di akhirat gak ada apa-apanya, karena pekerjaannya tidak dilakukan dengan iman, keberkahan tidak ada. Turun Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non muslim baik, suka bantu orang, maka kami akan balas. Di sini keadilan Allah. Kami akan balas perbuatan baik itu saat dia di dunia. Karena dia mengerjakan kebaikan itu dengan niat dunia, bukan mengharap pahala akhirat. Tidak ada iman dalam diri. Makanya saat sampai ke akhirat, berkah Allah yang diberikan pada orang beriman sampai menjadi pahala, punya bekal akhirat. Yang non muslim tadi cuma kesuksesan dunia, begitu sampai ke alam kubur gak akan dibawa lagi.
Di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu-debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Kalau debunya enggak terbang masih bisa ditimbang. Tapi ini terbang, enggak ada nilainya. Jelas sampai sini? Jadi poinnya adalah kesuksesan itu bisa relatif, bisa relatif. Tapi yang terpenting keberkahan itu yang didapatkan. Apalagi kalau Anda tambah dengan ketakwaan, iman plus takwa, salat ya beriringan dengan pekerjaannya. Waktu salat Anda salat, sunnahnya Anda kerjakan, puasa Anda kerjakan. Jangankan yang fardu, yang sunnah Anda sampaikan. Ya, Quran Anda baca, Masya Allah. Itu kalau dilakukan seperti itu, ayatnya pindah ke Quran surah 7 ayat ke-96. Walau anna ahlal Quran amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Bukan sukses, barakah, berkah. Kalau ada orang-orang bekerja dengan iman, kalaulah satu penduduk negeri dia mau beriman dan tingkatkan takwa, di aktivitasnya penuh dengan iman dan takwa. Apa kata Allah? Kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Makanya Mu'adz bin Jabal, Mu'adz itu pernah diutus oleh Nabi ke Yaman. Begitu di zaman Umar bin Khattab ditugaskan jadi gubernur. Jadi gubernur di Yaman cuma 3 tahun. Ketika menerapkan prinsip ajaran Nabi sebagai seorang gubernur, Masya Allah, kemiskinan hilang semua di Yaman dalam 3 tahun. Tahun pertama 1/3 zakat mal dibalikin ke pusat. Kata Umar, kok dibalikan ini? Apa nggak ada yang miskin? Kata Mu'adz, maaf Khalifah, 1/3 orang miskin di Yaman sudah berkurang. Tahun kedua 2/3 dibalikin. Kok nambah dari yang kemarin? Kemana yang miskin? Maaf Khalifah, yang miskin sudah semakin berkurang. Tahun ketiga, semua harta zakat mal diberikan ke pusat, ke Baitul Mal. Umar kaget, kenapa diberikan ke sini? Harusnya disebarkan di sana dulu. Kata Mu'adz, sudah nggak ada yang miskin di Yaman ya Khalifah. Sudah nggak ada yang miskin, cuma 3 tahun. Makanya sebetulnya ada teori-teori Nabi untuk kepemimpinan, untuk para gubernur, wali kota, bupati, macam-macam. Sahabat Nabi kan banyak yang dididik dan jadi itu. Ada yang di keamanan, ada yang di pengusaha, banyak. Dan itu ada di Imam Al-Bukhari, 97 bab, tinggal dikeluarin aja. Anda lihat karakteristik itu, terapkan itu, jadi selesai. Luar biasa gitu kan. Jadi kalau poin-poin tadi dikeluarkan dengan baik, jadi. Nah ini yang menghasilkan keberkahan turun dari langit. Semuanya dunia dapat, sukses, pekerjaan lancar. Lihat sahabat Nabi. Silahkan cek. Kalau kaya, kaya betulan Pak. Ya, luar biasa kekayaannya itu. Silahkan cek di kitab At-Tibyan itu, karya Imam An-Nawawi. Kalau Anda punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, itu halaman 38, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf 1 baris 1 sampai 2. Kalau di terbitan Darul Nafais warna kuning, itu halaman 47, posisi sebelah kiri, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Itu kata Imam An-Nawawi, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi, menantu Nabi, menikahi 2 putri Nabi. Kayanya luar biasa, pebisnis, asetnya sampai sekarang masih ada di Saudi. Kami terakhir pulang dari Madinah itu mau dijadikan hotel itu. Yang kekayaannya dari situ, royaltinya digunakan, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan untuk kebutuhan umat Islam. Sampai hari ini kayanya luar biasa. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Pernah Madinah heboh seketika ramai. Ya, Sayyidah Aisyah bertanya, ada apa ini? Ketika dilihat, Abdurrahman bin Auf yang modalnya cuma pakaian datang ke Madinah, tiba-tiba jadi orang paling kaya di sana, datang kafilah Abdurrahman bin Auf, rombongan dagangnya, 700 ekor unta datang. Dengan isinya penuh semua dengan dagangan. Modalnya cuma pakaian. Dia tingkatkan iman dan takwa karena Allah. Allahu Akbar. Dan mereka ahli surga juga. Dan Anda tahu, mereka semua tidak pernah meninggalkan tahajud. Tahajud sampai hatam Quran. Sahabat Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, menantu Nabi, di surga bersama Nabi. Masya Allah, kaya luar biasa, asetnya masih ada sampai dengan sekarang, masih tidak meninggalkan tahajud dalam hidupnya. Dan menghafal Quran dan hatam Quran dalam tahajudnya. Ada orang Masya Allah bukan sahabat Nabi, tidak menikah dengan putri Nabi, tetangga Nabi juga bukan. Masya Allah jauh masanya dengan Nabi. Sekaya apa sih? Saking sibuknya jangankan yang sunnah, yang fardu belum bisa dikerjakan juga. Dan dia tahu akan meninggal. Ya Allah, apa yang mau dibawa? Jadi keberkahan itu kalau sudah disebutkan, bukan cuma urusan-urusan dunia, tapi ada nilai pahala di situ. Dan yang terakhir, keberkahan itu terletak pada banyaknya manfaat. Ada ketenangan. Jadi nafsu ditekan. Lawan dari takwa kan nafsu. Takwa disebutkan 115 kali di Quran, nafsu disebutkan 115 kali. Yang mengiringi takwa itu malaikat, disebutkan 88 kali di Quran. Yang mengiringi nafsu itu setan, disebutkan 88 kali di Quran. Jadi kalau Anda tingkatkan takwanya, nafsunya turun. Anda tingkatkan nafsu, takwanya turun. Makanya orang yang kebanyakan nafsu, itu ibadahnya pasti kurang. Coba cek silahkan. Ya. Orang yang sedikit nafsunya, misal, dia sedikit tidur, sedikit makan, pasti ibadahnya akan naik. Tapi kalau dibalik, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit bicarain orang, ya kan? Itu pasti ibadahnya akan turun tuh. Itu aja poinnya. Poinnya itu. Jadi begitu takwa naik, ini turun. Sahabat-sahabat naik, sahabat-sahabat Nabi itu takwanya dinaikkan, naik, nafsunya ditekan.
Kalau nafsu sudah turun, nafsu itu kan keinginan. Semua yang diinginkan, pengen, ditekan ini, yang ada cuma kebutuhan. Butuh makan, yang penting lapar hilang. Makan itu kan menghilangkan lapar. Yang ada aja dimakan, selesai. Butuh minum, minum itu menghilangkan haus. Gak akan tanya yang macam-macam. Ada apa minuman? Butuh ini? Ada. Yang gak ada, gak akan banyak dicari. Kadang-kadang variatif. Oh, pengen jus alpukat, ada nggak di depan? Nggak ada, ya sudah nggak usah. Selesai. Tapi yang nafsu tidak. Tidak. Ini sudah banyak, nasi goreng ada di sini, banyak di sini, Masya Allah. Sate ada, soto ada. Aduh, sate Pak Kadir ya. Pak Kadir tuh Masya Allah. Mau ke puncak sana gitu kan. Malam-malam. Udah habis maghrib berangkat ke sana, dipaksa juga, kejar. Padahal di sini tukang sate banyak macam-macam, naik sampai ke puncak sana. Terus macet-macetan, sampai sana jam 12 tutup. Karena pengen aja, pengen. Yang pengen semua ada, dibeli, baju pakai, beli. Padahal belum tentu butuh. Itu nafsu namanya. Nah, yang seperti itu mengurangi keberkahan. Makanya mohon maaf, orang-orang yang dapat berkah itu, walaupun dia melihat suksesnya sedikit, tapi karena berkah, enak dipakainya. Saya kemarin baru tiba dari Lasem, kedatangan tamu, Masya Allah itu luar biasa. Kambing, kami beli kambing tuh anak-anak itu, dirawat sama itu, yang saya ceritakan dulu itu ya, orang soleh luar biasa. Dan kambing pun Pak, Bu, dimandiin, dicuci bersih gitu. Itu berkah hidupnya tuh, Masya Allah. Itu cuman penghasilan beliau itu, awalnya cuma 100.000 gitu kan, sebulan tuh. Tapi nggak pernah mengeluh gitu. Mau pisang ada pisang, mau buah ada buah, makanan ada. Kami datang ke situ, Masya Allah gitu kan. Ikan disediakan, ada, nggak pernah mengeluh tuh. Nggak pernah mengeluh, itu luar biasa, hebat. Ada orang 100.000 per bulan, Masya Allah hampir nggak pernah habis, tenang aja. Ada orang 100 juta per bulan, kurang terus. Tambah ini, tambah itu, omset kurang, ini kurang terus, tapi nggak pernah dipakai, capek hidup. Ayo pilih mana? 100.000 per bulan berkah atau 100 juta per bulan tidak berkah. Dan tidak ada pilihan ketiga dan tidak boleh maksa. Oh ya, maaf ya. Ini bukan tulisannya yang tidak jelas, sayanya yang kurang bisa membaca. Oh sudah, itu tadi sudah. Ustaz, apakah orang bertakwa itu tidak pernah berbuat dosa? Oh tidak, pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia sempurna. Ya, enggak ada. Ya, fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap diri suci. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'un nafsi, kita enggak bisa menyucikan diri kita karena ada nafsu di dalamnya. Nafsu itu mengarahkan pada yang buruk. Di antara sifat takwa itu senang menyesali, mengistighfari, bertobat dari dosa yang dilakukan. Di antara sifat takwa, kalau dia sudah mulai merasa ada salah, dia beristighfar. Bukan berarti nggak pernah salah. Awas, hati-hati. Maaf, saya keluar dari sini. Begitu keluar misalnya ada gambar yang tidak elok. Saya nggak niat untuk lihat, tapi begitu seperti ini terlihat misalnya itu salah. Salah. Cuma orang takwa ketika melihat kesalahan itu dia istighfari. Astagfirullah, salah. Dia langsung palingkan. Ingat, bukan sekedar istighfar, tapi responnya pun anggota tubuhnya kan dia palingkan. Bukan astagfirullah. Itu salah itu. Fatal gitu kan? Fatal dengerin gosip astagfirullah, didengerin, itu keliru, dia tinggalkan. Makanya turun Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah untuk sering istighfar kepada Allah dari dosa yang pernah dikerjakan. Dan berharap bisa masuk ke surga yang seluas langit dan bumi kami sediakan bagi orang takwa. Di orang takwa di ayat itu bukan berarti nggak pernah salah, tapi orang yang selalu mengistighfari dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Jelas sampai sini? Terakhir ya, terakhir karena waktu kita semakin mepet. Mempersiapkan pakaian terbaik bagi perempuan lebih ke pakaian atau mukena. Baik. Bagaimana dengan wanita yang sholat hanya menggunakan baik yang pakaian dalamnya seadanya tapi mukenanya bagus bisa dia kan? Sebetulnya mukena kan dikenal di istilah kita ya. Kalau di Timur Tengah dia langsung dengan pakaiannya, dengan abayanya. Disiapkan pakaian langsung dia gunakan untuk sholatnya. Maka wajar dan dipahami dengan pakaian terbaiknya. Baik, ibu dan bapak sekalian, dalam kondisi ini kalau kami pelajari, yang terbaik adalah baik yang dikenakan di dalamnya ataupun yang di luarnya. Cari yang terbaik yang wajar kiranya. Anda pun nggak akan nyaman pakai pakaian cuma dasar misalnya kan, tiba-tiba mau kena dipakai karena tampilan dalamnya juga nggak nyaman, sholatnya akan berpengaruh. Walaupun mau kena Anda bagus, silakan. Ya. Jadi kalau saran saya, sah sholatnya bagus dengan mukena terbaik, tapi Anda juga kan bisa rasakan kan, pakai daster aja atau pakaian seadanya, apalagi misalnya yang minim ya, kemudian pakai mukena begitu saja, itu namanya cuma ditutup, hanya menutupi diri gitu kan.
Lain kalau ibu bisa lakukan yang terbaik, pakai pakaian yang wajar. Tapi tidak harus dandan, dalamnya pakai kebaya, misalnya kan ya bos gini pakai mukena, tidak. Itu nyulitin diri. Maksudnya yang sewajarnya, yang cukup tampilan rapi, gunakan mukena yang baik. Saya kira itu yang akan dirasakan ada kenyamanan di situ. Dan ke hatinya akan lain. Ke hati akan lain. Makanya bahasa Qurannya bukan pakaian, tapi zina. Ya bani Adam khuzu zinatakum. Yang terbaik yang kamu kenakan. Yang terbaik. Jadi kalau dalam yang terbaik gitu kan. Yang luar mukena terbaik. Jadi kalau ibu ingin satukan dalamnya baik, luarnya baik. Jangan sampai luarnya baik, dalamnya bermasalah gitu kan. Atau sebaliknya, dalamnya bagus, mukena 3 bulan nggak pernah di laundry gitu kan. Atau kotor dan sebagainya. Ini sudah saya jawab. Ustaz Afwan, bagaimana bab taharah tentang hadas kecil? Masalah buang air, maksudnya kencing, apa boleh berdiri di masjid tempat kencingnya berdiri? Oh, taib. Bukan di masjid, mungkinnya di toilet ya. Di luar masjid. Taib. Maksudnya buang air kecil dalam keadaan berdiri. Kalau sunnahnya itu jongkok gitu kan. Sunnahnya jongkok gitu kan. Antum bisa datang satu tempat toilet kemudian jongkok, kecuali dalam keadaan darurat, yaitu yang ada kemudian itu yang dilakukan. Kalau antum ikuti sunnahnya itu dalam keadaan jongkok, bukan dalam keadaan berdiri. Ya, kalau jongkok itu lebih terarah gitu kan, baik tidak kemana-mana, cipratan dan sebagainya gitu kan. Di tempat yang berdiri pun saya sering berikan keterangan di situ, kalau bisa berikan masukan, itu dikasih sekat gitu kan. Jangan sampai percikan airnya bisa nempel dan balik lagi, itu nggak bagus. Gitu. Beberapa tempat kan ada yang seperti itu. Kayak kami membiasakan kalaupun di bandara, di toilet, di mana, kami akan masuk ke satu ruangan. Ya di situ ada keadaan lebih baik untuk bisa mengikuti sunnah. Sunnah kalaupun tertinggalkan, itu sah-sah saja, cuman pahala nggak dapat. Tapi kalau antum bisa lakukan, pahalanya dapat dalam kebaikan. Jadi itu poinnya, berdiri itu sah untuk dilakukan. Kalau kondisi darurat dan harus segera dikeluarkan, itu nggak ada masalah di situ. Ya, tapi kalau antum bisa jongkok, itu bisa lebih baik. Ya. Sekira itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan yang masuk. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Silabus nanti silahkan dipelajari, nanti bisa di-print, di-copy dan dibagikan. Kemudian yang kedua, insya Allah kami ba'da zuhur juga masih tayangan live, insya Allah di Akhir TV. Kita akan membahas mungkin kajian baru ya, yang belum pernah ada, tentang tazkiyatun nafas, tapi lebih penekanan kepada pengetahuan tentang nafsu dan setan. Jadi kita akan bahas jenis-jenis setan. Setan itu ada setan apa saja, adanya di mana, bagaimana cara menghindarinya. Kita akan bahas langsung dari Masjid Ar-Rauf di Pondok Labu ba'da zuhur. Ya, dan insya Allah bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa langsung di Akhir TV, baik lewat Play Store-nya ataupun di aplikasinya, atau lewat media net ataupun di parabola ya, yang bisa tersambung dengan frekuensi dimaksud. Ini yang pertama. Yang kedua, kami sekaligus menyampaikan undangan kalau nanti ada waktu luang. Tanggal 12 di bulan ini, hari Ahad depannya lagi, kita akan mengadakan satu momen di Bekasi, tempatnya di Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas di Galaksi. Itu satu acara khusus yang insya Allah banyak manfaatnya. Ada launching program-program Islami yang mungkin baru ya untuk ukuran di Indonesia. Pertama nanti ada launching tentang sekolah ya, Islam yang mengambil kurikulum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kurikulum Quran, kurikulum hadis diturunkan ke bumi, kita praktekkan dalam bentuk sekolah yang nanti ada talk show-nya. Nanti kami akan bersama 3 orang, ada dari MUI Jawa Barat, ada dari pakar pendidikan untuk membahas konsep umumnya, dan insya Allah kami yang membahas dari konsep Al-Quran dan Sunnahnya. Mungkin itu bisa dibawa konsepnya, dibawa pulang untuk merawat anak-anak di rumah ya. Waktunya hari Ahad jam 8 sampai dengan siang. Kemudian nanti ada launching dari program Akhir TV, program KIAI, ada booth juga, ada 10 booth di situ. Yang nanti Anda kalau butuh video-video taklim itu bisa mengambil dari situ gratis. Ada juga buku-buku, ada program-program lain yang mungkin nanti bisa digali lebih jauh. Waktunya hanya hari Ahad jam 8, tanggal 12 jam 8 sampai dengan zuhur. Setelah itu kami selesai ya. Baik, itu barangkali yang bisa kita sampaikan sebagai informasi. Dan tadi yang terakhir disampaikan tentang umrah, mohon maaf mungkin akan sangat terbatas sekali pemberangkatan sekarang ini, karena di bulan Maret ini kami juga akan mengambil liputan tentang program jejak Nabi di 2 tanah suci. Jadi peserta akan dibawa untuk mengikuti kehidupan Nabi di tanah suci, dan itu nanti jadi edisi khusus untuk diambil. Jadi mohon maaf tidak akan banyak, dan saya tidak tahu masih ada atau enggak. Saya hanya katakan kalau sudah selesai tolong ditutup karena sangat terbatas untuk pemberangkatan. Dimohon izin kalau tadi disampaikan kemudian komunikasi ke staf kami sudah melebihi kuota, barangkali akan dialihkan ke kesempatan yang berikutnya. Baik, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.